Pemirsa, kasus penganiayaan yang berujung pada tewasnya Sandi Permana, seorang aktor sekaligus mantan calon legislatif dari Partai Hanura, semakin mengungkapkan sisi dalam hubungan antara korban dan tersangka Nanang Gimbal yang berusia 45 tahun. Polisi mengungkapkan bahwa tindakan nekat Nanang Gimbal didorong oleh rasa sakit hati dan dendam yang terpendam selama bertahun-tahun. Pada awalnya, tersangka adalah bertetangga dengan korban sejak tahun 2017 di perumahan Cibarusah Jaya, Blok H4, RT 5 RW 8, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya, pada tahun 2019, ketika korban akan melakukan ataupun mengadakan pesta perkawinan dan akan mendirikan tenda dengan memasuki pekarangan rumah daripada tersangka serta melakukan penebangan pohon di pekarangan tersangka tanpa seizin terlebih dahulu, sehingga tersangka tidak menegur korban karena tersangka tahu korban sangat pemarah. Atas perbuatan tersebut, korban ataupun atas perbuatan daripada korban, tersangka merasa sakit hati dan menyimpan dendam kepada korban. Kemudian sehari-hari tersangka menjalani kehidupan bertetangga dengan korban secara tidak harmonis. Tersangka tidak pernah menyapa korban, demikian pula korban juga tidak pernah menyapa dengan korban. Sehingga pada tahun 2020, tersangka dan keluarganya memutuskan untuk menjual rumah daripada tersangka yang ditempati oleh tersangka beserta keluarganya dan kemudian pindah untuk mengontrak di blok lain, namun pada masih lingkup di perumahan tersebut, yaitu di blok H5. Jadi kayak sebelumnya di blok H4 di rumah sendiri, kemudian dijual dan si tersangka ini mengontrak di blok H5, di blok khususnya di blok H5 nomor 1. Selanjutnya, pada sekitar bulan Oktober 2024, di lingkup RT tempat tersangka tinggal diadakan acara rapat dalam rangka untuk menurunkan RT 5 RW 08 karena diduga ketua RT yang saat itu menjabat diduga ketua RT-nya ada melakukan perbuatan perselingkuhan dengan warga sekitar. Dalam acara tersebut, korban berteriak dan beradu mulut dengan istri ketua RT. Lalu tersangka mendegur korban dengan kalimat, "Gak usah teriak-teriak, biasa aja." Namun korban melototi tersangka dan berkata kepada tersangka dengan kalimat, "Lu bukan warga sini, gak usah ikut-ikutan." Mendengar ucapan korban, tersangka diam dan mencoba untuk menenangkan diri. Namun dalam hati tersangka menambah dendam yang selama ini tersangka pendam terhadap korban. Kemudian keesokan harinya, setelah rapat penurunan RT tersebut, istri tersangka atas nama saudara Y disomasi oleh korban
melalui pesan WhatsApp yang berisi tuduhan bahwa tersangka ingin menyerang korban pada saat rapat. Mendengar informasi dari istri tersangka tersebut, tersangka tidak menanggapi, namun menambah rasa benci terhadap tersangka terhadap korban. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2025, sekitar pukul 06.30 waktu Indonesia bagian Barat, pada saat tersangka memperbaiki sepeda motor di pinggir jalan di depan rumah tersangka melihat korban sedang mengendarai motor dari arah depan. Posisi rumah tersangka kurang lebih berjarak sekitar 2 atau 3 meter. Tiba-tiba korban meludah dan menatap sinis terhadap tersangka. Kemudian tersangka merasa emosi. Lalu tersangka mengambil pisau dari kandang ayam di samping rumah. Kemudian tersangka berlari mengejar korban dengan maksud untuk melukai korban serta meluapkan kekesalan yang selama ini terpendam. Selanjutnya, tersangka menusuk ke bagian perut kiri korban sebanyak 2 kali dalam posisi korban masih berada di atas motor. Kemudian korban berhenti dan korban melakukan perlawanan dengan cara menangkis dan menghalangi tersangka untuk menusuk. Namun tersangka tetap berusaha untuk melukai korban dengan cara menusuk kembali ke arah pelipis sebanyak 1 kali. Kemudian menusuk kepala korban sebanyak 1 kali. Kemudian menusuk ke arah dada korban sebanyak 1 kali. Menusuk ke arah leher kiri korban sebanyak 1 kali. Pada saat korban ingin menyelamatkan diri, tersangka mengejar dan menusuk kembali ke arah punggung kiri korban sebanyak 1 kali, sehingga membuat motornya terjatuh. Lalu korban lari menyelamatkan diri dengan cara berlari, dan tersangka juga melarikan diri ke arah persawahan yang menuju ke arah Jalan Raya Cibarusah dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, dan kemudian sepeda motor tersebut ditinggal di tepi sawah. Selanjutnya tersangka melarikan diri dengan cara menumpang beberapa kendaraan truk hingga ke tempat persembunyian di daerah Karawang, Jawa Barat. Pemirsa, jangan lupa ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BTV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.